Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikal Arya Putra. Saya berasal dari kelas MB4403 dengan nomor induk mahasiswa saya 14013043446. Company profile yang akan saya presentasikan adalah PT Djarum. PT Djarum adalah perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia yang berada di Kota Kudus di Jawa Tengah. Tidak heran lagi ya jika Kota Kudus dijuluki sebagai Kota Kretek. Asal-muasal PT Djarum yaitu pada tahun 1880 di Kota Kudus tercipta produk khas dari tangan seorang penduduk lokal, yaitu adalah Haji Jamhari. Suara gemeretek terbakarnya antara cengkeh dan tembakau menjadi asal mula sebutan kretek. Lalu, pada tahun 1951, Wiwi Guan mengembangkan perusahaan rokok di Kudus, Jawa Tengah, yang merupakan cikal bakal dari PT Djarum. Bentuk jarum gramafon menjadi inspirasi bagi logo Djarum. Ketekunan dan kerja keras mampu membawa PT Djarum terus berkembang pesat dan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di Kudus. Nah, ini dia foto Wiwi Guan. Dan dia tuh berasal dari Lasem, Jawa Tengah. Dia juga seorang pengusaha Tionghoa Indonesia. Ya udah tahu kan barusan dia yang mendirikan perusahaan rokok PT Djarumnya itu. Era regenerasi pun berjalan di bawah kepemimpinan penerusnya, Bambang Hartono dan juga Budi Hartono, para penerus PT Djarum. Bersama dengan komitmen bisnisnya, mereka mengembangkan segala kegiatan produksi di kawasan mega bernama Djarum Oasis Kretek Factory. Di Kota Kudus juga tempatnya. Oasis ini mulai dibangun pada tahun 2008 dan masih digunakan sampai saat ini. Dan yang selanjutnya adalah visi dan misinya. Yang pertama visinya dulu. Visi PT Djarum yaitu menjadi perusahaan terbesar dalam nilai penjualan dan profitabilitas di industri rokok di Indonesia. Dan misinya adalah perusahaan PT Djarum hadir untuk memuaskan kebutuhan merokok bagi para perokok. Selanjutnya, ini adalah contoh beberapa produk PT Djarum. Pertama ada jarum coklat itu ya, yang kedua ada jarum 76, yang ketiga ada jarum black, yang keempat ada jarum black cappuccino, dan yang terakhir ada jarum super mild. Dan yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Dalam segmen produk, rokok Djarum mempunyai image yang sangat tinggi. Menurut saya karena dia juga sudah cukup terkenal ya. Dalam segmen harga, rokok PT Djarum lebih rendah daripada kompetitor-kompetitornya. Dan dalam segmen promosi, dari hasil sponsorship, PT Djarum ini menduduki tingkat pertama ya. Yang kedua ada weakness. Dalam menyalurkan hasil produksinya, perusahaan rokok PT Djarum Kudus membentuk pusat penjualan sebagai perwalian dari perusahaan yang disingkat sebagai PPRD. Jumlah armada PT Djarum yang di Kudus ini lebih sedikit daripada pesaingnya. Ini yang menjadikan PT Djarum weakness-nya di PT Djarum. Yang ketiga ada opportunity, pertumbuhan pasar dan perkembangan jumlah penduduk dengan nilai 1,25. Penduduk Indonesia yang setiap tahun bertambah menyebabkan juga permintaan rokoknya juga terus bertambah. Dan yang terakhir adalah trade. Terus meningkatnya pajak rokok ditambah lagi biaya bahan baku dan pembuatan rokoknya naik juga. Banyaknya kompetitor rokok dari jenis mild maupun kretek. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kesalahan, karena ini juga dalam proses pembelajaran, dan ini juga kali pertama saya mendapatkan tugas presentasi dalam perkuliahan ini. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.